Sungguh, kami benar-benar jadikan jahanam untuk kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki kolbu yang tidak mereka pergunakan untuk memahami dan memiliki mata yang tidak mereka pergunakan untuk melihat, serta memiliki telinga yang tidak mereka pergunakan untuk mendengarkan. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Kita bisa memahami ayat tersebut yaitu dengan menjadikannya sebagai petunjuk dan informasi yang akurat dan terkorelasi dengan kehidupan manusia yang aktual. Pada awal kalimat diinformasikan bahwa kehidupan model jahanam dalam kehidupan manusia, yang tidak menjadikan sarana indrawi untuk memikirkan, memperhatikan dan mendengarkan Al-Quran, serta menjadikannya petunjuk dalam menjalani kehidupannya. Kehidupan manusia yang demikian digambarkan seperti kehidupan binatang. Seluruh potensi indrawinya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya saja. Jika manusia membutuhkan sandang, pangan dan papan dalam rangka menafkahi keluarganya, begitu juga binatang. Kita bisa lihat kehidupan seekor burung. Dia juga berangkat pagi hari, mencari makanan untuk dibawa ke sarangnya sebagai tanggung jawab menafkahi keluarganya. Membuat sarang, menyediakan makanan, menjaga, merawat dan mendidik anak-anaknya sehingga menjadi burung yang seperti induknya. Begitu pula dengan hewan-hewan lainnya. Namun bahkan manusia disebut bisa lebih jahat dari hewan ternak. Dia memiliki potensi seperti reptil atau ular yang berdarah dingin, tidak memiliki empati dan peduli meski terhadap anak-anaknya. Dengan penjelasan demikian tentu kita bisa mengerti bahwa kehidupan tanpa menjadikan firman Allah sebagai petunjuk hidup baik secara prinsip maupun teknis, kehidupan manusia bisa berjalan, namun digambarkan seperti kehidupan binatang. Kehidupan yang dijalani hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, seksual, harta dan tahta. Sejatinya ini adalah kehidupan yang dipraktekkan pada dunia binatang. Lihat bagaimana hewan menjaga teritorinya hanya untuk menjaga aset makanan dan pasangannya serta keturunannya. Begitu pula jika manusia yang berorientasi pada kehidupan materialis, segala sesuatu diukur berdasarkan materi. Manusia yang tercipta sebagai ahsanu taqwim berubah menjadi asfala safilin, manusia yang bermental reptil. Hubungan pemimpin bangsa dan umatnya seharusnya layaknya keluarga, layaknya orang tua terhadap anak. Jika mentalitas seperti reptil maka dia akan menjadi pemimpin yang tidak peduli bahkan bisa memakan anak-anaknya. Seperti buaya, kekuasaan yang diemban bukan untuk tujuan rahmatan lil alamin, yaitu penuh berkah dan berkelimpahan untuk bangsanya, tetapi untuk keuntungan bagi dirinya dan kelompoknya saja. Kehidupan jahanam seperti itu penuh dengan perzinahan baik fisik maupun ideologi, pencurian dan korupsi, dan jika korupsi harta yang dikumpulkan seolah dia akan hidup abadi, jadi perlu logistik yang super berlimpah. Lalu ada dusta dan tipu-tipu serta memutarbalikan fakta yang benar jadi salah dan yang salah jadi benar, pembunuhan baik secara langsung maupun terselubung, ratapan dan kesengsaraan. Jika ada yang mempergunakan firman Tuhan, niscaya bukan sebagai petunjuk hidup prinsip hidupnya, tetapi digunakan sebagai alat yang diyakini bisa mendatangkan harta, tahta dan wanita, dan pastinya merasa berada pada jalan kebenaran dan menutup diri dari kebenaran ilahi. Dalam kondisi kehidupan yang demikian, sejatinya dia sedang tidak berilah kepada Allah, tetapi sedang berilah kepada dirinya sendiri, meskipun sering menyebut nama Allah.